kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Saya aja pas pertama, saya tuh menolak yang namanya pakai hijab. Itu yang paling saya tolak ya. The point proof, makanya pas pertama saya bilang salah satu kekurangan kita like hijab, right? Because I feel it myself. Saat saya merasa, saya tuh bahkan sampai ada pernyataan kayak begini, ngapain saya keluar pakai hijab? Akhirnya diberikanlah sebuah solusi, dimana cukup istrimu 1, 2, 3, hingga 4. Tapi jika Anda bisa berbuat adil, dimana itu nggak mungkin. Manusia itu kita nggak bisa berbuat adil. Kita aja ngeliat anak pertama, anak kedua ada yang nggak kayak tidak adilan. Padahal itu anak kita loh, dari daging kita. Itu tidak adil. Karena itu sifat manusia. Kita tuh memang punya hasrat dan keinginan yang kita. Tapi buktinya ada yang melakukan itu, berarti ada yang bisa adil dong. Jumpa lagi dengan channel Netrara. Kita lihat pada episode ini, channel Netrara akan membeberkan tentang bagaimana pendapat atau gagasan seorang Cindo Mu'alaf Jesslyn tentang poligami dalam Islam. Ketika diwawancarai oleh Dr. Richard Lee, seorang Katolik. Nah, ternyata Jesslyn sekalipun baru sekitar 3 bulan memeluk Islam, tapi pemikirannya yang cerdas cemerlang tentang pemahaman dia dalam poligami Islam ternyata sangat membuat Dr. Lee terkesima dan tercengang. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, pertanyaan Dr. Lee itu sangat tajam dan sangat menukik. Sekalipun pertanyaan Dr. Lee sangat tajam menukik, tetap dijawab oleh Jesslyn Mu'alaf Cindo ini dengan gamblang dan jelas. Bahkan dia terkaget-kaget. Karena apa? Karena selama ini yang dianggap oleh Dr. Lee adalah kelemahan atau ketidaksukaan perempuan global untuk memeluk Islam. Ternyata salah satu tokoh Cindo ini, Jesslyn, dia seorang yang berpikiran liberal, berpikiran cerdas, IQ-nya di atas rata, tetapi dia tetap ingin membuat ketenangan hati. Makanya dia menjelaskan Islam sekalipun dalam hal poligami. Karena menurut Jesslyn, poligami itu adalah harus adil. Nah, sekalipun 4 dalam Al-Quran itu harus adil. Nah, di sini sebetulnya kalau kita kembangkan lebih lanjut bahwa Islam sebenarnya itu menganut monogami, bukan poligami. Jadi poligami itu hanya suatu alternatif Allah, solusi Allah bagi laki-laki yang seringkali menginginkan banyak perempuan. Karena dalam sejarah banyak nabi-nabi yang beristri lebih dari 4, maka 4 itu adalah solusi terbaik oleh Allah kepada umat muslim, umatnya Rasul. Nah, sekalipun demikian, Allah memberikan dasar ketika orang mau poligami maka harus adil. Nah, jadi sebetulnya konsep dasar Islam itu adalah monogami. Ketika orang itu berpoligami karena apa? Kalau dia itu adil. Nah, di sini adil yang dimaksud bukan adil menurut pelaku atau seorang suami, tapi adil berdasarkan perspektif Allah. Artinya ukuran adilnya harus betul-betul mengacu pada dasar-dasar Al-Quran yang diajarkan Al-Quran. Misalnya, adil memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan pengajaran yang baik, memberikan pendidikan, memberikan nafkah. Jadi tidak harus selalu identik dengan pengimbangan nafkah, tapi perhatian, pendidikan agama terhadap istri atau pembimbingan istri oleh suami itu satu harus keadilan. Jadi kalau ternyata di kenyataan ada orang yang lebih kawinnya atau 4 kawin, nah merasa adil, nah itu harus diuji karena perspektif dari Allah. Nah untuk itu, nah sebagaimana Jesslyn katakan, kalau seandainya Jesslyn pas dalam perjalanannya karena dia seorang gadis ya di poligami, apakah sikap Jesslyn? Jesslyn menerima asal tadi dengan ikhlas. Nah jadi kata Jesslyn syarat untuk bersifat poligami atau menerima poligami dari suami ikhlas, karena ikhlas ini akan menumbuhkan keadilan. Jadi pernyataan Jesslyn itu sangat
gamblang ketika Dr. Lee bertanya, kenapa? Karena di era sekarang ini, apalagi di era global, di era 5.0, nah itu seolah-olah perempuan itu tidak mau punya anak, perempuan itu tidak mau dipoligami, bahkan ingin bebas, bahkan ingin melebihi laki-laki. Sebagaimana yang berkembang di Jepang, di Eropa dan Amerika, atau negara-negara maju, karena dianggap perempuan itu lama sama dengan laki-laki, bahkan harus melebihi laki-laki. Nah di sini kenapa? Pegangan mereka bukan agama, tapi akal pikiran. Sehingga ketika dia memegang akal pikiran, disitulah bukan ketenangan yang dapat, tapi tetap ketegangan karena dampak dari kehidupan ini, sekalipun dia tidak bersuami, nah di negara pun tetap dia tidak tenang, karena yang memberikan ketenangan adalah Sang Pencipta alam, Allah SWT. Nah di sini ya, jadi saya gamblangkan, petakan pemikiran Jati sangat cerdas. Dia bisa menjawab pertanyaan yang seolah-olah perempuan di dalam Islam itu sangat disudutkan, atau perempuan itu sangat diragukan di antara konsep-konsep agama lain atau konsep Islam lain. Kata Dr. Lee, Islam adalah salah satu memandang perempuan lebih rendah daripada konsep-konsep lain. Nah ini dijawab dia sendiri, itu kasusnya poligami. Jadi dia sendiri baru mualaf, tapi membeberkan poligami dengan gamblang. Nah demikian, nanti bisa mudah-mudahan pemikiran ini, majelis ini bisa dikembangkan untuk lebih lanjut. Sebagai kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.